Oke, jumpa lagi di pertemuan kali ini kita membahas materi masih jaringan komputer ya. Kita meneruskan yang sebelumnya, kita sudah masuk ke protokol OSI ya. Sekarang kita masuk protokol OSI yang bagian yang kedua ya. Di dalamnya ada apa saja sih? Dan kira-kira cara kerjanya jaringan itu seperti apa sih? Contoh studi kasusnya bagaimana? Yuk kita langsung saja ke materi. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa yang dinamakan LAN, MAN, WAN, dan internet ya. Ini menurut Tannenbaum ya di bukunya Computer Network, dia mendefinisikan yang namanya PAN. PAN itu apa? Personal Area Network. Nah, itu jaraknya berapa sih? Jaraknya sekitaran 1 meter. Ya, personal area network. Nah, personal area network itu kayak apa? Kayak laptop dengan komputer peer to peer misalkan ya, 1 meter cukup. Ya. Kalau LAN itu bagaimana? Ya, kisarannya di sebuah ruangan ya, eh, jaraknya kurang lebih 10 meter. Ya, sampai ini bisa 1 kilo dalam sebuah kampus bangunan bisa. Kemudian MAN, ya, Metro Area Network. Nah, itu lokasinya biasanya di sebuah kota. Nah, sebuah kota kurang lebih jangkauannya 10 kilometer. Kemudian WAN, ya, WAN dia jangkauannya 100 sampai 1000 kilometer dan internet ya terhubung secara global ke seluruh planet ya. Jadi ini ya contoh cara kerja simulasi ya. Ini kita pakai software yang namanya GNS3 untuk menjalankan simulator ini ya. Jalannya bagaimana ya? Jadi ini ada switch, kemudian ada dua komputer ya. Dua komputer ini bisa saling terhubung ya. Sebetulnya kalau hanya dua bisa saja pakai peer to peer langsung gini ya. Tapi kenapa kok pakai switch ya? Ini misalkan ada komputer satu lagi ya terkoneksi, ya mau tidak mau pakai switch. Kalau langsung direct ke komputer yang lain, maka akan membutuhkan resource lagi. Resource-nya dalam bentuk LAN card ya. Jadi topologi seperti ini nanti ini sama dengan gambaran fisiknya seperti ini ya. Ya, ini namanya switch ya. Ya, ini switch eh, ya di GNS3 simbolnya seperti ini switch. Nah, kemudian komputer atau PC ya, ini bisa seperti ini. Ya, ini PC ya, tidak asing tentunya. Nah, sama. Nah, PC 1, PC 2 ini sama. Nah, atau kalau ada simbolnya laptop ya bisa dicoba saja. Nah, kemudian yang merah ini apa? Yang merah ini adalah kabel. Nah, ini kabel jaringan ya, UTP. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini gambarannya kabelnya mana? Ini. Ya, yang garis hitam ini. Dan ini warnanya hijau. Tanda bahwa antara PC dan switch sudah terkoneksi. Ya, ya. Ya, nanti kita akan coba ya pakai simulator ya, atau bisa real case ya untuk mencoba beberapa kasus ini ya. Setup emulator, show IP, setup IP, dan tes koneksi. Nah, pertama yang show IP dulu ya. Kita akan mencoba ya bagaimana kita menampilkan IP. IP itu apa? Internet protokol ya. Address ya. Alamat IP dari sebuah device ya. Alamat IP dari sebuah komputer atau perangkat-perangkat yang terkoneksi dengan jaringan ya. Nah, ya caranya bagaimana? Ini kalau pakai GNS3 ya, ya GNS3 sintaknya tinggal masuk di semacam terminal atau command prompt dan ketikkan show IP. Nah, show IP.
Nah, nanti apa yang terjadi kalau diketikkan show IP, nanti akan keluar namanya tadi ya, PC1 sesuai ya, ya sesuai ini PC1 ya. Kemudian IP-nya ini 192.168.231, netmasknya 24 atau bisa saja 255 255.0 dan MAC address-nya ini. Nah, itu kalau pakai GNS3. Nah, kalau pakai Windows gimana? Nah, bisa masuk ke command prompt CMD, kemudian ketikkan ini ya IP config. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya, keluar IP-nya, gateway-nya. Nanti akan kita bahas apa itu subnet mask, apa itu gateway. Ya. Kemudian ada lagi misalkan di Linux, caranya bagaimana? Nah, bisa buat PR ini ya, bisa buat dicari sendiri. Nah, kemudian kok bisa sih keluar IP seperti ini? Kok bisa keluar IP seperti ini? Caranya bagaimana? Ya, caranya kita bisa menggunakan yang namanya protokol DHCP. DHCP itu Dynamic Host Control Protocol. Apa itu? Jadi gampangannya kalau DHCP kita tidak perlu men-setup IP, ya, dia otomatis akan keluar sendiri asal ada server DHCP-nya. Asal ada server DHCP-nya. Tapi kalau tidak ada server DHCP, mau tidak mau kita men-setting secara statik. Atau kalaupun ada server DHCP, kita mau setting statik juga bisa. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita masuk ke setup IP. Nah, kalau pakai GNS3 ya, kita tinggal ketikkan perintah IP ya, IP, kemudian spasi alamat IP-nya berapa, alamat maskingnya berapa, subnet masknya berapa. Ya. Contohnya seperti ini ya, IP ya, kita mau men-setup IP-nya nih ya 192.168.2.32. Tadi kan 2.31. Nah, set masknya, net masknya ini ya /24 atau 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita lihat nih, dia akan ngecek nih kalau GNS3, ngecek apakah ada duplikat address. Maksudnya bagaimana? Ini mencek apakah ada alamat IP yang sama. Nah, kenapa kok harus dicek? Karena dalam sebuah jaringan tidak boleh ada alamat IP yang sama kembar ya. Nanti terjadi konflik ya. Kalau konflik nanti pengiriman datanya bingung, ini mau dikirim kemana. Nah, oke. Kemudian kita cek lagi, nanti menunjukkan ngecek IP pakai show IP seperti yang sebelumnya, show IP. Nah, hasilnya bagaimana ini ya, sudah ganti ke 2.32. Nah, itu kalau pakai GNS3. Nah, bagaimana kalau pakai Windows dan Linux? Nah, ya, ya. Bagaimana cara setting di Windows dan Linux bisa dicari. Nah, kemudian kita coba tes koneksi. Nah, coba tes koneksi. Nah, jadi kalau mau mentes koneksi, jadi ini tadi kan ceritanya ada dua komputer ya, PC1 dan PC2. PC1 alamatnya 2.31 belakangnya, PC yang satunya lagi alamatnya 2.32. Nah, ini kita dari PC yang IP-nya 2.32. Nah, kalau yang bingung 2.32 yang mana nih loh? Saya baca yang belakangnya saja. Saya baca yang belakang. Jadi dari PC 2.32 kita mau mengcek koneksinya ke 2.31. Caranya bagaimana? Ya, mantranya ya, keywordnya tinggal pakai ping, tujukan ke IP-nya berapa. Nah, ini kan ping IP-nya 2.31. Hasilnya bagaimana? Nah, kalau terkoneksi hasilnya seperti ini. Nah, ya. Di Windows bagaimana? Di Windows juga sama. Ini saya memping nih. IP 8.8.8.8. Itu IP apa, Pak? Ya. Ini adalah IP DNS milik Google. IP DNS milik Google. Hasilnya sama ya, replay.
Ya. Kalau Linux bagaimana? Nah, ini yang menarik nih. Ya. Kemudian kita belajar cara kerja switch ya, cara kerja switch. Ya, switch itu yang mana toh? Nah, ini ya. Tadi kita sudah membahas switch yang ini. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kok bisa menghubungkan ke komputer? Ya. Jadi switch itu ibaratnya seperti saklar ya. Kok saklar ya? Seperti kabel roll atau T di listrik. Ya, jadi satu T nanti bisa menghasilkan tiga colokan ya. Ya, tiga colokan. Apa maksudnya? Tiga koneksi ke perangkat yang membutuhkan listrik yang lain. Nah, ini sama nih cara kerjanya. Jadi switch ini yang hitam-hitam nih apa? Ini lampu indikator ya, yang kotak atasnya, gambarannya kotak atasnya. Nah, mana sih kotak atasnya ada gambarnya enggak ya ini tadi? Nah, nih. Ya. Ini ada kotak atas ya. Kotak atas ini apa? Indikator. Ya, indikator. Lampu indikator. Jadi menyala kalau terkoneksi ya. Menyala kalau ada transfer data. Nah, ini yang menyala yang mana nih simbolnya? Ini yang hitam nih yang menyala, yang terkoneksi. Ya, jadi kalau terkoneksi dia lampunya menyala. Ya, ya. Jadi cara kerjanya gimana sih? Jadi ini switch ini nanti cara kerjanya ya dia sudah tahu, dia pintar. Jadi misalkan nih ya ini komputer PC 1 tadi ya mau mengirim data ke PC 2 ya, PC 2 dia punya semacam memori ya, yang mau ngomong gini ini yang di port yang ini ya, ini portnya misalkan saya kasih nomor ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ini 8 dia sudah punya memori yang isinya mapping pemetaan bahwa kalau ya ada orang yang pada komputer device yang mau mengirim ke PC 2 ini diarahkan langsung ke PC ke port nomor 8 ya. Jadi kalau PC 1 mau ngirim data, nah dia langsung tahu nih, oh PC 2 itu di mana? Oh di port 8 kirim ke sini. Nah, nah, tapi kalau mau mengirim ke PC 3 misalkan sini ya. Nah, ini. Nah, dia sudah tahu nih langsung ngirim ke sini. Nah, langsung ngirim ke sini. Nah, kesimpan di sini. Nah, itu sudah tahu cara kerjanya switch. Nah, tapi ada makhluk lagi. Ya, sebelum ditemukannya switch, ada makhluk yang namanya hub. Ya, kalau hub itu apa? Nah, hub ini ya most primitive of the network devices. Ya, jadi device perangkat yang lebih kuno dari switch. Nah, dia menerima pesan dan melewatkannya to all the resources it connect to. Nah, maksudnya gimana? Jadi di hub itu tidak ada memori. Jadi kalau misalkan PC 1 mau mengirim data ke PC 2, dia harus mengeluarkan broadcast dulu, broadcast menyebar nih. Dia mau nanya, saya mau ngirim ke PC 2. PC 2 yang mana sih? Dia akan ngirim data ke PC. Misalkan PC 4 ya nih ya. Nah, PC 4 ngirim data ke PC 3 dan ngirim data ke PC 2. Nah, dia akan ngirim ke masing-masing portnya nih ya. Ini port ke-6 berarti yang ini ya. Dia akan ngirim ke port 3, 6, 8. Ya, nanti yang merasa PC 2 dia akan merespon. Nah, ini merespon nih. Dari port 8 merespon ke port 1. Oke, kamu di port 8, saya kirim ya datanya baru dikirim ya. Jadi prosesnya tadi memakan kurang lebih 3 siklus ya. Nah, itu baru sekali kiriman 3 kali siklus dan 2 kali dapat broadcast ya, broadcast ke semua dan menerima jawaban broadcast. Nah, bisa dibayangkan itu kalau dalam sebuah switch yang connect banyak perangkat ya, bagaimana sibuknya jaringan tersebut. Ya, ini kalau switch nih ya. Tadi seperti sudah kita bahas melewatkan pesan pada
single resource, single ya. Kalau mau ke PC 2 ya langsung ke port 8 ini, tidak usah ke port 6 atau 3 ya. Nah, bagaimana kok bisa gitu? Karena tadi ya switch punya memori yang isinya ya ini, switch use the MAC. Nah, MAC itu apa? Kepanjangan dari media akses kontrol, alamat MAC untuk menentukan perangkat yang dimana pesan harus dikirimkan. Nah, jadi switch itu menyimpan tadi ya memori yang isinya alamat MAC address. MAC address itu yang mana? Ini contohnya ya. Di show IP ini ada MAC addressnya. Nah, MAC address. Nah, ini IP 32 ya. Yang IP 31 mana? 6800. Nah, ini ya, yang IP 31 6800. Yang kalau yang IP 32 6801. Nah, jadi MAC address ini juga alamat yang unik ya, terletak di yang namanya NIC, Network Interface Card, yang di materi kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian bagaimana sih cara mencek MAC address ini ya? Jadi MAC address tadi sudah kita bahas, ini alamat yang unik ya, alamat yang unik. Jadi masing-masing perangkat dia punya satu alamat MAC address. Dipastikan tidak ada perangkat yang mempunyai MAC address yang sama. Cara ngeceknya gimana? Nah, kita bisa pakai ini ya, ipconfig/all ya, ipconfig/all. Kemudian ini ada Ethernet adapter. Oh, ini berarti pakainya connect kabel, ada physical address itu MAC address ya ini. Nah, sedangkan kalau pakai handphone ya, karena connectnya pakai wireless nirkabel, tulisannya WiFi MAC address ya. Ada ini yang di kotak kuning ya, jumlahnya sama ya. Nah, jumlahnya sama ya. Ini ya tadi cara kerjanya hub ya. Nah, jadi ibaratnya mau ngirim data di ping, mengirimkan ke semua port ini. Nah, makanya gambarnya pingnya merah semua. Nah, sedangkan kalau cara kerjanya switch, nah, dia butuh ngirim ke yang MAC addressnya ini ya, tinggal dikirim saja ke yang merah. Nah, jadi lalu lintas jaringan lebih efisien ya. Oke, mungkin gitu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada yang tanyakan bisa langsung di kolom komentar, dan jangan lupa untuk happy coding.